Hello guys. Ketemu lagi dengan saya, Joshua Brian. Kali ini saya akan menyampaikan renungan singkat dengan judul Lakukan Perintahnya Lebih Dulu. Dan kali ini kita akan belajar dari tokoh yaitu Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 12-13 dikatakan, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya." Jujur aja, ketika kita baca ayat ini, kita akan mengamenkan ayat ini. Bahkan kita akan kepingin banget seperti Ishak. Apalagi dikatakan, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Pasti semua orang ingin merindukan hal-hal seperti ini. Kita ingin mendapatkan hal-hal luar biasa dari kekayaan itu. Contohnya seperti harta, emas-emasan yang banyak. Itu nggak salah guys, beneran. Itu nggak salah. Ketika kita berusaha sekeras mungkin, kita berusaha segiat mungkin, kita bekerja segiat mungkin supaya kita mempunyai harta yang luar biasa. Kita mempunyai rumah yang bagus, rumah yang mewah, yang kita inginkan, rumah impian bahkan. Itu nggak salah. Kenapa? Karena memang Tuhan ingin memberkati kita lebih dan lebih lagi. So, ketika kita ingin kita menjadi kaya, kita mendapatkan banyak hal, dipercaya Tuhan dalam banyak, itu tidaklah salah. Tapi seringkali yang kita salah adalah kita hanya ingin akan janji Tuhan. Seperti yang ayat tadi katakan, bahwa ketika Ishak menabur, kian lama dia menjadi kian kaya, bahkan sangat kaya. Kita hanya fokus pada kata kian kaya. Kita hanya mengamenkan kata-kata di mana situ terdapat kata kaya. Kita terlalu kepingin kaya, sehingga kita lupa bahwa Ishak, Tuhan izinkan melewati proses yang tidak gampang. Ishak melewati proses yang tidak enak sekalipun dalam hidupnya. Apa prosesnya itu? Kita baca di pasal sebelumnya, yaitu kita akan membaca di Kejadian pasal 22 ayat 7-8. "Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. 'Bapa,' sahut Abraham. 'Ya, anakku,' bertanyalah ia. 'Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba itu untuk korban bakaran itu?' Sahut Abraham, 'Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kita.' Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya." Sebenarnya pada masa ini Ishak adalah seorang anak yang sudah remaja, di mana dia bisa melawan. Dalam foto atau dalam gambar ini, Ishak semestinya dia mengerti bahwa pada waktu itu dia yang akan disembelih, dia yang akan diserahkan. Dia bisa saja melawan, tapi dia tidak melawan karena dia tahu bapaknya adalah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dia percaya kepada bapaknya. Jadi Ishak tidak fokus kepada apa yang ada depannya, tapi dia seperti yang dikatakan Nas pada Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Jangan hanya fokus pada kata semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, tapi fokus untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Percayalah, semuanya yang terbaik akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita fokus kepada perintah Allah,
kita fokus untuk melakukan perintah Allah, percayalah bahwa Allah tidak akan pernah lupa akan setiap janjinya. Semuanya dalam hal apa? Keselamatan, fasilitas, kesehatan, kekuatan, bahkan hal-hal materi sekalipun akan Dia tambahkan kepada kita. Kalau kita percaya sama perintahnya, maka janjinya akan menjadi berkat buat hidup kita. Begitu juga dalam Ulangan 11 ayat 26-28 dikatakan, lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi jangan fokus pada janjinya, tapi fokuslah pada perintahnya, karena perintah itu akan menjadi berkat dalam hidupmu. Percayalah bahwa hidup yang kamu keluhkan itu terkadang adalah apa yang orang lain inginkan. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah ragu-ragu sama janjinya. Tetaplah percaya, ikuti perintahnya, jangan ngeluh. Karena apa? Karena di luar sana masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Tetaplah percaya, tetaplah semangat, tetaplah melakukan perintah Allah dalam hidupmu. Kenapa? Karena Allah adalah penulis skenario terbaik untuk setiap kita. Terima kasih, saya Joshua Octo Brian. Tuhan memberkati.